Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Fama Elijai, mahasiswa UT semester 6, jurusan Pendidikan Kimia S1. Baik, pada saat ini saya akan menjelaskan jawaban daripada tugas 2. Untuk soal yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmian serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berfungsi sebagai landasan, pengarah, dan penguji bagi ilmu pendidikan agar tetap kokoh sebagai disiplin ilmu yang sahih. Nah, begini cara kerjanya. Yang pertama adalah mengawasi dan memperkuat eksistensi. Nah, filsafat ilmu menjelaskan apa hakikat ilmu pendidikan, objek kajian, batasan ruang lingkupnya, dan tujuannya. Yang kedua, mengawasi dan memperkuat keilmiahan. Melalui aspek epistemologi, filsafat ilmu menetapkan syarat-syarat pengetahuan yang sah, cara memperoleh pengetahuan yang benar, metode penelitian yang valid, serta kriteria kebenaran dalam ilmu pendidikan. Yang ketiga, mengawasi dan memperkuat nilai-nilai. Lewat aspek aksiologi, filsafat ilmu mengkaji fungsi, kegunaan, dan dampak ilmu pendidikan bagi manusia dan masyarakat. Untuk soal yang kedua, bagaimana ilmu yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungan antara keduanya bersifat timbal balik. Pendidikan yang berkualitas tidak hanya menerima warisan filsafat ilmu, tetapi juga menjadi lahan pengembangan bagi filsafat ilmu itu sendiri. Dengan cara, yang pertama, memberikan masalah nyata sebagai bahan kajian. Yang kedua, menguji kebenaran dan kegunaan teori filsafat. Yang ketiga, mewujudkan nilai dan tujuan pengetahuan. Keempat, membentuk manusia yang berpikir kritis. Nah, itu untuk jawaban tugas nomor soal yang kedua. Kita masuk pada soal yang ketiga dengan soal mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis atau ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedakan persoalan-persoalan pendidikan. Nah, istilah pisau analisis di sini digunakan karena filsafat ilmu mampu menguraikan, membedah, dan meneliti setiap persoalan pendidikan sampai ke akar-akarnya melalui 3 dimensi utama yang saling berkaitan. Yang pertama adalah ontologi. Pertanyaannya, apa? Berfungsi membedakan hakikat persoalan. Ketika ada masalah, misalnya rendahnya motivasi belajar siswa, ontologi meneliti apa hakikat belajar, apa hakikat motivasi, apa hakikat siswa sebagai manusia. Yang kedua, epistemologi. Pertanyaannya, bagaimana? Nah, berfungsi membedakan cara dan kebenaran. Ia meneliti bagaimana kita mengetahui masalah ini. Apakah pengetahuan kita tentang masalah ini sudah benar? Bagaimana cara yang tepat untuk memecahkannya? Metode apa yang sahih? Yang ketiga, aksiologi. Pertanyaannya, untuk apa? Berfungsi membedah nilai dan tujuan. Ilmu meneliti mengapa masalah ini perlu diselesaikan, apa nilai atau merugikan, apa nilai atau manfaat menyelesaikannya, apakah cara menyelesaikannya baik, etis, dan tidak merugikan. Nah, karena ketiga unsur ini mampu meneliti masalah pendidikan dari sisi hakikat, cara, dan nilai secara lengkap dan mendalam, maka filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis yang tajam untuk membedah setiap persoalan pendidikan. Soal yang terakhir, contoh konkret penerapan ilmu filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Berikut adalah penerapan nyata dan dalam kebijakan, kurikulum, dan pembelajaran. Yang pertama, dalam kebijakan pendidikan ada penerapan aksiologi. Kebijakan wajib belajar 12 tahun. Yang pertama, secara ontologis.
Mengakui hakikat pendidikan sebagai kebutuhan dasar manusia dan hak asasi. Yang kedua, secara epistemologis, menggunakan data, riset dan kajian kebutuhan masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan. Yang ketiga, secara aksiologis, bertujuan agar seluruh warga negara memperoleh pengetahuan dan keterampilan demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan bangsa. Yang selanjutnya, dalam penyusunan kurikulum, penerapan ontologi, epistemologi dan aksiologi pada kurikulum merdeka. Ontologi menetapkan bahwa hakikat pendidikan adalah pengembangan potensi secara peserta didik sesuai dengan kodratnya. Epistemologi menentukan cara memperoleh pengetahuan tidak hanya lewat mendengar, tetapi juga lewat pengamatan, pencobaan dan pemecahan masalah. Yang ketiga, aksiologi menetapkan tujuan akhir pendidikan adalah pembentukan profil pelajar manusia. Yang terakhir, dalam proses pembelajaran. Contohnya seperti pembelajaran IPA dalam pendekatan saintifik. Untuk ontologi, guru memahami bahwa hakikat sains adalah pengetahuan tentang alam yang terbuka, berkembang dan berbasis fakta. Yang kedua, epistemologi menggunakan langkah mengamati, menanya, mencoba, menalah, dan mengkomunikasikan. Yang terakhir adalah aksiologi, menanamkan nilai bahwa pengetahuan sains harus digunakan untuk memahami alam, menjaga lingkungan, dan menolong sesama, bukan untuk merusak atau menyakiti. Demikian penjelasan dari tugas 2. Semoga dapat menambah ilmu kita. Selamat sore menjelang malam. Terima kasih.